قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala alias hadis al-qudsi, bahwa Allah berfirman wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ajma'u ala abdi, aku tidak mengumpulkan atau menggabungkan terhadap hambaku khaufain, dua ketakutan, wala amnen, dan juga dua keamanan. Jadi Allah tidak akan memberikan kepada hambanya ketakutan di tempat yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Di dunia diberi ketakutan, di akhirat diberi ketakutan, nggak mungkin. Atau di dunia diberi keamanan, di akhirat diberi keamanan, nggak mungkin. Salah satu. Antara di dunia diberi ketakutan, di akhirat diberi keamanan, atau di dunia diberi keamanan, di akhirat diberi ketakutan. Makanya Allah mengatakan la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnen. Fa idza khafani fid dunya, maka jika hambaku takut kepadaku fid dunya, di dunia. Orang yang takut kepada Allah dalam hidupnya adalah orang yang tidak merasa senang di dunia. Di dunia nggak bisa menikmati keindahan dunia, tidak bisa bahagia seperti orang-orang yang lalai, seperti orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena mereka ketika takut kepada Allah, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan adalah kebaikan, ketaatan, ibadah. Di malam harinya mereka asik bangun beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan menangis dan yang lain sebagainya. Sedangkan orang yang nggak takut ketika ada di atas dunia, dia maksiat, dia bahagia, malamnya tidur, ngiler dan yang lain sebagainya. Senang dia. Beda kan? Jadi orang yang takut nggak menikmati keindahan dunia. Orang eman kon, urip ono dunya kon nggak kon nikmati. Ini sekali seumur hidup. Hanya dia berfoya-foya. Dia melakukan ini dan melakukan itu, ketawa, kesana dan kemari, penasaran tempat rekreasi, berangkat. Perasaan tempat rekreasi, jalan dia berangkat. Di dalam negeri ataupun keluar negeri. Penasaran keindahan satu taman, jalan. Enak. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, enggak. Dia mau keluar rumah atau melakukan perbuatan yang dipikirkan ini menambah ketaatannya, kebaikan atau tidak. Kalau enggak, dia enggak nyaman, enggak asik. Hanya dia milih berdiam diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walhasil intinya mereka yang takut kepada Allah jauh dari kebahagiaan di atas dunia. Karena apa? Karena mereka tidak mencari kebahagiaan di dunia, melainkan kebahagiaan di akhirat. Makanya Imamul Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di awal sudah mengingatkan untuk apa? Sabar. Hidup di atas dunia ini sabar dengan waktu yang singkat, pendek, sedikit, kata Imam Ghazali. Sedikit. Kita ini di atas dunia ini sabarnya sebentar. Dibanding apa? Dibanding balasan yang akan diberikan oleh Allah, yaitu selama-lamanya. Kita sabar mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun sabarnya kita. Lah 60 tahun ini kalau dibanding dengan selama-lamanya sedikit. Satu hari dengan 1 bulan. Ya setiti, ndak apa-apa wis aku kerja sedina. Loro kabeh, kesel kabeh ndak apa-apa. Tapi saulan aku enak. Nah, 1 hari sedikit. Kan gitu ya. Untuk 1 bulan sedikit. Apalagi untuk 1 tahun. Atau untuk 10 tahun, tambah sedikit. 1 hari untuk 10 tahun, tambah sedikit. Mungkin kita ditawari, saulan ndak apa-apa aku, ndak mandek kerja. Kayak 10 tahun. Mungkin orang gitu. Lah ini kita juga gitu di atas dunia. 60 tahun untuk abadi, selama-lamanya, sedikit. Makanya mereka itu ngejar apa? Ngejar kebahagiaan yang abadi, walaupun tidak bahagia, walaupun tidak senang ketika di atas dunia. Lah mereka ini karena ketidaknyamanan hidup di atas dunia digantikan oleh Allah kenyamanan, kesenangan di akhirat. Sebaliknya, wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Orang yang merasa senang, merasa bahagia, jauh dari susah di atas dunia, senang tok. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, dia melakukannya, dia mengerjakannya. Tertawa, bahagia. Lah orang yang seperti ini akan dibuat takut, dibuat sedih, dibuat menangis oleh Allah kapan? Di hari kiamat. Para aulia tersenyum, para aulia bahagia, mereka menangis. Mereka sedih. Makanya orang yang menangis di dunia karena takut kepada Allah nggak akan mungkin nangis di akhirat nanti. Tapi orang yang nggak pernah menangis di dunia akan menangis nanti di akhirat. Itu sudah janjinya Allah. La ajma'u ala abdi khaufaini wala amnen. Ya, kalau dikasih kesenangan di dunia akan dikasih kesedihan di akhirat. Dikasih kesedihan di dunia akan dikasih kesenangan di akhirat. Karena itu enak sedih di dunia tapi bahagia di akhirat. Karena bahagianya selama-lamanya, sedangkan kesedihan di dunia hanya sebatas sementara. Sekalipun 10 tahun, 20 tahun sementara. Tapi kebahagiaan yang akan kita dapatkan selama-lamanya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu, apakah mereka merasa aman? Makrallah, daripada murkanya Allah, tipu dayanya Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari tipu dayanya Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Artinya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Dalam menipu ada orang yang cerdas, ada orang yang bodoh. Dia menipu tapi bodoh. Kenapa? Tipu dayanya mudah dibaca, mudah diketahui. Jadi dia membohongi orang tapi dia bodoh karena orang mengetahui bahwa dia membohonginya. Lah orang yang seperti ini akan
sulit dipercaya orang-orang lain. Orang lain akan sulit mempercayainya. Sekalipun ia jujur. Sekalipun ia berkata benar. Kenapa? Orang tahu kalau dia tukang ngibul, sering bohong, dan ketahuan. Ada kan orang yang gitu ya, nipu tapi ketahuan. Seperti contoh, misalnya untuk bangun masjid, untuk sosial anak yatim dan duafa, ini tipuan sudah diketahui orang. Sekalipun terkadang ada yang benar untuk anak yatim, untuk anak duafa, tapi orang sudah nggak mempercayainya. Kenapa? Karena banyaknya tipuan dengan perbuatan semacam ini. Nah, tapi ada orang yang nipu pinter, orang ditipu nggak terasa, setelah tertipu baru terasa. Seperti apa? Ya kalau pemilihan si percaya ae wong. Dengan janji-janji itu masih percaya orang. Padahal dari dulu sampai sekarang hampir nggak pernah ada buktinya. Hampir nggak pernah ada buktinya. Makanya yang percaya itu orang yang nggak pinter. Orang yang nggak pinter itu, yang percaya orang yang nggak pinter. Kenapa? Dari sejarah manapun nggak pernah hampir terbukti apa yang dikampanyekan tadi itu. Dari yang bawah sampai yang atas hampir nggak pernah terbukti. Kalaupun terbukti hanya 1-2, itu pun hanya berjalan beberapa waktu. Mari kono mandek nganggur. Cuma menunjukkan aja, loh iki loh. Saya lakukan, saya kerjakan. Ini buktinya. Mari ditunjukkan kalau buktinya. Mari mandek wis. Nggak lanjut. Pikiran dewe wis. Apa itu? Pikiran mana ada yang berjalan? Nggak ada, wis berhenti. Proyeknya berhenti total. Mandek wis, mari. Karena tujuannya tadi menunjukkan, ini loh program saya jalan. Kenapa? Menunjukkan karena 100 hari pertama itu sorotan yang tajam. Nah, makanya bukti-bukti atau yang dikampanyekan itu harus ada yang ditonjolkan, ditampakkan di 100 hari kerja. Mari, hari wis, masalah hilang. Lah orang masih tertipu. Kenapa? Penipunya pintar. Penipunya holo. Penipunya cerdas. Kuliahan kabeh sing nipu. Bukan tukang gergaji, bukan tukang las, bukan tukang becak. Oh, keluaran universitas semua itu. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang insinyur. Yo kabeh ae sing sekolah SD, SMP, apa meneng sing pedhot sekolah, ya kebujuk. Yang SS aja kebujuk, apalagi yang di bawahnya. Kenapa? Ulung pinter penipuannya. Paham ya? Lah, kalau manusia yang canggih aja dalam penipuan orang masih bisa tertipu, apalagi Allah yang memiliki segalanya. Hati-hati dengan tipu dayanya Allah. Makanya terkadang orang itu dijuju oleh Allah dengan kenikmatan. Dengan kenikmatan. Jangan kemudian alhamdulillah Allah ini senang sama ana. Lah buktinya apa? Ana terus dikasih kemudahan oleh Allah. Ana jualan apa? Jalan. Bahkan jualan yang orang nggak laku. Ana jual laku. Jangan kita bangga. Jangan kita senang. Alas, hati-hati, ini tipu dayanya Allah untuk kita. Makanya jangan pernah merasa aman dengan kebahagiaan atau kesedihan yang kita miliki. Oh, katanya Rasulullah itu kalau kita sedih di dunia nanti akan diberi kebahagiaan. Jangan kita merasa aman dengan ini. Awas, hati-hati, ini tipu daya. Atau katanya Rasulullah itu orang yang fakir kalau melakukan ini lebih mulia, lebih hebat dan lebih besar pahalanya dari orang kaya. Jangan kita merasa tertipu dengan ini. Maksudnya apa? Teruslah beramal. Jangan pernah mengandalkan apa yang kita
lakukan atau yang disampaikan, teruslah beramal wis. Jangan noleh kanan kiri, terus beramal. Itu maksudnya. Lah tapi kalau orang-orang yang bodoh, tertipu atau menoleh dalam hal-hal tersebut, akhirnya apa? Membuat mereka merasa bangga diri, membuat mereka merasa spesial, menganggap dirinya mulia. Lah, karena apa? Nanti budayanya Allah itu. Makanya yang merasa aman dengan tipu dayanya Allah siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Yang merasa yang tertipu itu mereka, orang-orang kafir, fasik, zalim. Tapi orang-orang yang beriman nggak pernah merasa aman. Tidak pernah merasa aman. Sehingga mereka terus, oh ibadah ini ngundang rahmatnya Allah, ana puasa Senin Kamis, ana sedekah. Kemudian mereka merasa aman, nggak pernah. Tetap mereka puasa, tetap mereka sedekah, tetap mereka membaca Al-Quran, tetap melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kenapa? Tidak pernah merasa aman. Tapi kalau orang fasik, orang munafik, orang kafir, orang zalim, wah, baru beramal sedikit merasa ana bakal dapat rahmatnya Allah dari sedekah ana ini. Ana bakal dapat inayah dari Allah, perhatian dari Allah karena melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Itu merasa karena apa? Orang-orang. Lah ayat ini sayyarat uyunal ulama billah fi khwarihim. Ayat ini membuat apa? Matanya para ulama ya yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu di hidung mereka sudah. Artinya apa? Mereka tidak pernah melihat, menoleh, memikirkan apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan ketaatan. Yang mereka lihat ini terus apa yang akan mereka lakukan ke depan. Bukan yang sudah mereka lakukan di belakang, yang sudah berlalu enggak, tapi yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka raih, apa yang mereka ingin dapatkan. Kalau ngelihat ke belakang, oh sudah merasa besar, sudah merasa banyak, alhamdulillah ana sudah mengislamkan 100 orang misalnya, alhamdulillah ana sudah mencerdaskan orang dalam ilmu agama 1000 orang misalnya, wah bangga diri akhirnya. Enggak, dia ngelihat ke depan. Ini ke depannya orang bakal seperti ini, bagaimana saya mencegahnya, bagaimana saya menghalanginya. Jadi merasa belum pernah sukses, belum pernah berhasil, sehingga ingin terus mencari keberhasilan dan kesuksesan. Kalau ngelihat belakang kita, wah alhamdulillah sukses aku wis. Ana sudah bisa menghasilkan ulama-ulama, ngelihat belakang. Tapi kalau kita yang kita di depan, kita belum menganggap diri kita sukses. Itu para ulama. Dengan ayat ini mereka nggak ngelihat ke belakang, sudah ngelihat ke depan karena masih banyak yang perlu ia lakukan yang belum dikerjakan. Qala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, "Man khafallaha azza wa jalla akhafallahu minhu kulla syai'. Wa man lam yakhafillaha khafa min kulli syai'." Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepadanya. Jadi siapa yang takut kepada Allah, apapun dibuat Allah takut kepadanya. Nah, para aulia itu sifatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak memiliki ketakutan kepada siapapun kecuali Allah. Lah karena mereka tidak takut kecuali Allah, maka segala sesuatu dibawa takut kepadanya. Sekalipun mereka tidak bersenjata. Mereka nggak memiliki senjata apapun. Baik itu pistol, nukril, kemudian pedang dan lain sebagainya. Akan tetapi segala sesuatu takut kepadanya. Dibuat takut sebenarnya. Dibuat bingung, dibuat resah, dibuat bingung. Kenapa? Takut kepada Allah. Tapi sebaliknya, waman lam yakhafillaha khafa min kulli syai'. Orang yang enggak takut kepada Allah, dari segala sesuatu takut dia.
Dari kemiskinan takut, dari pedang takut, dari fitnah takut, dari ini takut, takut terus. Takut. Kenapa? Enggak takut kepada Allah sehingga takut dari segala sesuatu. Qila li ba'di syuyukh wa qad turiha lis-sabu liyakulahu falam yu'dhihi fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihta lis-sabu qala fi hukmi su'ri siba' minal ilm. Pernah ada sebagian ulama ditaruh di kandang binatang buas supaya dimakan, supaya dihabisin. Lah, binatang buasnya malah nggak mendekat, nggak mengganggunya, nggak memakannya, tidak memangsanya. Akhirnya ditanya, fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihta lis-sabu. Kamu ini berpikir tentang apa ketika kamu dimasukkan di kandang binatang buas ini? Jadi ketika kamu dimasukkan di kandang binatang buas, apa yang kamu pikirkan? Kok binatang ini tidak mendekat kepada kamu untuk memangsamu? Ya, katanya ulama tersebut, iya, aku saat dimasukkan di kandang binatang buas, yang aku pikirkan hukumnya air liur daripada binatang ini. Hukumnya apa? Ini masuk, yang dipikirkan itu hukumnya, nggak takut kepada binatang buasnya. Akhirnya apa? Binatang buasnya tidak mengganggunya, tidak mencelakainya. Coba kalau kita ya, belum apa-apa wis gemeter, bingung melayu. Akhirnya binatang buasnya ketok iki keweden, lahap. Asik contoh ini. Ente tidak bawa perlengkapan, karena tidak nyebutkan supaya ente berpikir dewe, roh dewe kon. Ya, ente tidak bawa perlengkapan. Ketika ente merasa takut, yang nyegat ente enak enggak? Hah? Wah, enak. Wis pasti untuk duit iki. Nah, pasti untuk duit. Tapi kalau ente nggak merasa takut, dia nggak mungkin nyegat ente. Kenapa? Percuma, sia-sia. Percuma, sia-sia nggak untuk duit, nggak untuk apa-apa. Wis jarno lewat. Ngerti ya? Nah, jadi kalau ente ketakutan, wah tambah dimangsa ente. Tambah dimangsa. Nah, sama binatang buasnya, sama dengan binatang buas. Ente ketakutan, tambah dimangsa. Coba ente nggak takut dengan binatang buas itu. Ente nyantai, binatang buasnya bingung. Ki kok ndak wedi ambek aku? Wedi. Ndak mungkin mangsa, ndak wedi ambek aku. Nah, kucing itu ngejar tikus kenapa? Karena tikusnya lari. Coba tikusnya ndak lari, ndak mungkin dikejar sama tikus tadi, sama kucing tadi itu. Karena tikusnya lari. Sama kalau kita ini lari, justru binatang buasnya itu dia akan mengejar. Tapi kalau kita berhenti, dia nggak mungkin ngejar. Kenapa? Dia bingung. Loh kok wani ya aku ini? Kalau ente lari, wah tambah dikejar. Sama dengan binatang buas dari manusia tadi itu. Ketika ente ketakutan, makanan empuk ini digorok ente. Piro? Oh, lek ngene sakme ini, lek ngene sakme ini, digorok ente dibeleh. Tapi kalau ente tidak takut, cuma lengkap paling ketokane. Jarno ente. Paham ya? Nah, itu makanya jangan takut sama manusia atau yang lain, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala sesuatu takut kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kebodohan, menyelamatkan kita dari ketakutan, dan memberikan kepada kita kesenangan di akhirat nantinya, kebahagiaan di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.